Ya, halo guys, welcome back to the back. Nah, kali ini saya akan mencoba mereview ya, throttle body. Ya, mereviewnya bagi kalian yang ingin mengupgrade throttle body, tentunya kalian harus memahami hal-hal dasar ini ya. Tentunya ini ya ini. Ini adalah throttle body standar milik PCX ya. Dia berukuran 26. Nah, kalau kan ada throttle body kan ada ukuran ya. Ada yang ukuran 22, 24, 26, 28, 30. Nah, itu tuh itu ukuran diameter ininya ya. Yang kuningan itu apa? Butterfly-nya ini loh, kata kupu-kupunya ini. Ini bukan berarti dari ininya ya, bukan dari ininya. Lebar diameter apa ini corong TB-nya ini, throttle body-nya ini bukan, tapi dari diameter lebar yang dalam. Jadi kalau ada ukuran itu tuh dari yang ukuran dalam ya, bukan dari ukuran luar. Misalnya ada orang bilang ini aja punya PC habis diukur waktunya 28. Nah, itu berarti dia ukurnya di sini. Kalau yang ukur asli pasti dia di sini. Lebih-lebih ya 0,0 sekian mili lah. Dan tentunya kalau kalian pengen mengupgrade ini throttle body, kalian harus memperhatikan dari segi angin yang masuk, dari filter udara, dari injektor gitu. Nah, fungsinya sendiri apa? Upgrade throttle body fungsinya yaitu menambah dan memadatkan udara yang masuk ke ruang bakar ya, tentunya gitu. Jadi pada intinya udara yang masuk itu lebih besar volumenya dan lebih padat, karena sebesar apapun throttle body, diameter corong, butterfly kupu-kupunya itu, katup kupu-kupu yang warna kuning itu pasti endingnya ininya sama. Apa ini intake-nya ini loh, intake ini sama ini lebarnya sama ya, diameternya ya tetap segini semua, sama ini yang ori, tapi saya tambahin ini buat biar PNP sama nantinya ini dan sorry down draft ini gini nanti. Nah, kurang lebih gitu. Maaf, malah nyedot debu ini saya, karena saya bernafas barusan nggak pakai hidung tapi pakai mulut. Nah, oke, lanjut. Kalau kalian ingin tidak mengupgrade throttle body, kalian juga bisa, yaitu pertama ganti filter udara yang ada di box filter udara itu loh, itu diganti. Terus ada lagi yang namanya itu velocity, yang itu saya juga nggak tahu fungsinya apa itu velocity, katanya nambah udara yang masuk ke dalam ruang filter. Tapi kalau saya lebih suka yang tutup filternya itu dibolong pakai bor di bawah-bawahnya, jadi udara lebih mudah masuk, tapi resikonya air sedikit masuk. Tapi selama saya pakai itu tuh no problem sih, masih ya nggak masuk ke mesin, masih bisa dilap nanti waktu buka filter udara. Dan buka filter udara pun juga mudah ya, tentunya seperti itu. Nah, tentunya ketika kalian ingin mengupgrade ini throttle body, yang pertama wajib kalian tambahin udara di jalur tutup box filter. Kalian bolongi dikit, nambah 2 atau 3 lubang sebesar ballpoint aja diameternya ya, sebesar ballpoint. Nah, terus habis itu kalau udah, baru filter udaranya diganti dengan yang stainless bisa, atau yang busa yang racing ya tentunya. Tapi nanti debu lebih banyak masuk bang, tapi ini gini nanti kalau filter racing gini ya, itu udah resiko. Tapi resiko yang sering kali ada di pasaran atau ada yang sering kali dikatakan seperti itu tuh, saya selama dari 2013 main motor belum pernah kenapa-napa ya ini semua.
Ini belum pernah kenapa-napa, injektor juga belum pernah kenapa-napa, masih aman semua. Dan tentunya kalian juga wajib mengetahui itu intake udara atau corong yang selang antara filter ke throttle body. Itu loh yang kayak gini itu loh, yang karet yang nyalur gini ke box filter. Ini sini box filter, ibarat tangan saya ini box filter. Nah ini ada karet terus gini itu loh, masuk gini. Nah ini karetnya ini juga wajib diperbesar ya. Biasanya kalau yang fleksibel dan yang murah bisa pakai yang radiator, punya radiator mobil dengan ukuran yang sekiranya pas ya, kalian cari sendiri. Nah begitu. Nah nantinya kalau misalnya dari tutup filter tutup filter udara dan intake udaranya udah diganti lebih besar dan kalian masih kurang, kalian bisa jangan upgrade TB dulu, bisa. Solusinya setelah ngebor, nambah lubang di tutup filter, terus itu ganti filter, ganti intake filter itu, yang karet filternya itu ke ini ganti. Terus kalau mau nggak ganti ini nggak apa-apa, nanti ganti injektor dulu gitu. Sebentar. Nah ganti injektornya sendiri gimana bang, apakah aman? Saya rasa aman ya, tetepan ya. Ganti injektor sendiri saya rasa tetap aman, dan saya juga pasti motor saya semua selalu saya ganti. Dan cara gantinya ini yang saya berikan contoh adalah yang merek Honda ya, karena Honda banyak yang jodoh injektornya setipe, jadi bisa saling substitusi. Kalau Yamaha ada beberapa yang berbeda gitu. Dan ini untuk Matic ya, ini untuk motor Matic yang saya berikan saran. Misalnya ini PCX 150, ini paling irit ini injektornya di kelasnya. Nah ini injektor Vario 125 ya, ini hanya sekilas contoh saja. Misalnya kalian ingin ganti injektornya, misalnya ini injektor ori. Nah itu baru kalian ganti dengan satu tipe yang di atasnya. Misal ini kan punya PCX, ganti injektornya milik CB150R gitu. Itu kalau ngejar ori, kalau mau yang lebih boros itu bisa. Nah di antaranya ada banyak pilihan yang mereknya dari merek KTC itu banyak pilihan. Dan tentunya kalau kalian udah mau ke injektor yang merek KTC yang lebih banyak pilihan customnya, kalian juga wajib mengetahui atau wajib mengerti dan wajib bisa memberikan porsi yang pas antara udara dan debit bensin. Jangan ngawur, jangan ininya kasih boros, mentang-mentang boros, terus ininya kecil, terus belum porting poles, aduh nggak nambah kenceng, itu ngadat itu motor gitu. Nah terus misalnya orinan ya PCX, ADV itu bisa diganti punya CB150. Kalau Vario 150 saya kurang paham ya, tapi jangan terus diganti yang sekelas. Misalnya Vario 150 diganti milik PCX 150, itu malah kebalik. Justru injektornya secara settingan, ini kata teman saya yang di Jogja ya, itu katanya masih borosan punya Vario injektornya, tapi selisih sedikit. Kalau nanti Vario 150 diganti milik PCX 150, yang ada malah kurang enak buat kenceng ya, terlalu irit, kurang basah. Nah terus untuk kalian yang misalnya udah upgrade injektor, ini punya PCX 150, kalian ganti injektor CB150, oke sudah. Tapi ternyata ininya rasanya kayaknya masih kurang plong. Nah baru kalian upgrade ini throttle bodinya dengan yang ukuran di atasnya. Misalnya PCX ini kan 26 ya, ukurannya 26, katup itu
kupu-kupunya yang kuning itu kan 26, dia 26. Aduh, 26. Nah kalau 26, batasan yang aman untuk naik poin adalah 4 ya. Kalau motor standar itu saya rasa menaikannya maksimal 4 poin. 26 tambah 4 30 ya, berarti 30 ini adalah poin maksimal. Jangan 32, nanti malah lepeh motornya, ngadat yang ada ya gitu. Nah tentunya kalau kalian ganti injektor throttle body yang lebih besar ini, ukuran 30 ini 26, 30 ini 36 ya, ini 36, 34 ini 34. Saya beli dari channel YouTube-nya Arva Eksperimen. Kalau kalian tahu coba aja buka channel YouTube dia ya, Arva Eksperimen. Nah ini buatan dia, ini ada lambangnya dia meskipun kurang jelas ya. Coba nanti saya akan pasang gimana hasilnya, karena ini juga saya beli dari Arva Eksperimen juga yang ini. Yang ini 400-an dulu ya, dulu 400-an, yang ini hampir 1 juta ya yang ini. Nah ini tentunya kalau kalian mau ganti throttle body, jangan lupa ganti juga perangkat itu kelistrikan. Nah kelistrikan koil, cok busi, syukur kasih fire booster, open loop nggak usah karena udah ganti injektor toh gitu. Noken as ganti yang 1 tingkat di atasnya ya, jangan yang kompetisi, yang harian touring aja yang masih normal itu. Poli juga bisa kalian ganti ya. Dan tentunya TPS ini juga kalian wajib bersihin ya, jangan sampai kotor, debu sedikit pun kalau bisa jangan ya, biar tetap aman. Nah kalau bisa, kalau sudah pengapian upgrade, bagian filter udara di upgrade, terus bensin injektor di upgrade, dan throttle body juga di upgrade, maka rasanya akan lebih nyaman, motor lebih halus, lebih mulus, lebih los gitu, lebih lostal tuh. Nah ini misalnya ada yang bertanya, ini kenapa bang kok di ukuran ini beda tapi ini kok sama di ukuran intake manifoldnya ya. Ini kan udara lebih besar, nyedotnya lebih besar, tapi di sini dia memadat, tingkat padatnya udara ketika masuk itu berbeda-beda ya tentunya. Kalau sama saja ya tentunya ini nggak laku ya gitu. Dan tentunya ketika saya pakai ini dan pakai yang ori, ketika berboncengan naik turun gunung touring, ini buat touring ini sungguh pas ya, ini sungguh pas. Namun ini perlu kalian tambahin perpak yang stainless itu sedikit ya, untuk menghindari bocor alus gitu. Nah tentunya kalau kalian ingin mengupgrade atau mengganti ini throttle body, kalau kalian juga harus mengetahui kebutuhan kalian, mau touring atau harian atau racing. Kalau touring dan harian, kalian bisa memilih yang panjang manifoldnya ini, intake manifoldnya ini bisa pilih yang rada panjang ya, karena ini untuk menjaga aslinya ya. Yang saya rasakan tuh ini panjang ini untuk menjaga menjaga stagnannya, atau menjaga saat motor berjalan stagnan atau saat motor berjalan tetap di angka 40, 60 atau 80 itu tetap nyaman dan tetap berisi, tidak drop ya. Ini panjangnya hampir sama ya. Nah ya dikit panjang ini dikit, tetap sama, nggak ngaruh sih, tapi tetap panjang ini dikit, nyaman, pakai ini nyaman. Kalau kalian ingin yang PCX 150, ingin upgrade throttle body, bisa pakai ini ya. Kalau yang PCX 160 saya kurang paham, belum pernah bongkar, hanya bongkar ini yang bongkar puli milik PCX 160 ya, K1Z, milik teman, orderan teman, habis saya kerok. Nah
Dan ketika kalian ingin mengganti throttle body, wajib kalian juga cek kondisi throttle bodinya. Biasanya bengkel juga ngecek ya. Aduh, rada gerok. Nah, untuk injektor, kalau kalian ingin yang ideal, yang pas dan ideal, saya rasa ganti untuk PCX, misalnya untuk motor PCX ya, ini ganti yang ukuran 30 yang panjang seperti ini bisa. Injektor ganti milik CB150 bisa. Terus busi ganti yang duration double iridium bisa. Terus ya bagian filter dan tutup filter ya kalian sesuaikan sendiri ya. Poli juga, bagian CVT juga. Nah terus coil juga tadi itu akan lebih enak. Bedanya jauh nggak bang? Jauh, menurut saya jauh. Dari segi power ini bertambah, tapi jangan lupa kalau ingin powernya bertambah juga tak ganti injektornya ya. Ganti injektornya juga yang lebih basah, jangan basah-basah banget ya, pokoknya yang standar lah gitu. Nah kalau kalian ingin untuk racing, ini juga menurut saya kok rada tanggung ya kalau untuk racing. Ini daily use ya, ini lebih ke daily use. Kalau racing ya lebih kayak yang down drive ya lebih ke down drive kayak gini, down drive ya, down drive pendek, down drive langsung terus blong, jadi saya kelihatan langsung tuh, lebih plong, lebih just plong. Dan tentunya sangat banyak kelebihannya ya. Ya kekurangannya tadi itu, misal ini kan biasanya kalau down drive itu nggak pakai filter ya, tentunya nggak pakai filter, langsung open, ini kasih corong gitu buat udara lebih enak masuknya. Tapi kalau seperti ini bisa bahaya juga. Misalnya kalau nggak dikasih filter atau saringan, bisa kemasukan hewan ya, misalnya kemasukan hewan bisa kecoa, cicak, ampal, apalagi kepompong, keong. Nah ini bisa masuk ini. Kalau di sini hati-hati nanti kalau ada kepompong atau keong di atasnya ada ampal. Nah ya, kalau bawa ampal nanti malah manjer di pistonnya, ini manjer nyangkut hewan ampalnya di sini. Ampal tuh kayak dikacau gitu ya, dikacaunya nyangkut di sini, nggak bisa diturunin gasnya, wah manjer terus motor. Ini bukan sepele dan memang guyonan, tapi bukan juga hanya untuk guyonan ya, karena di perempatan depan rumah saya kan ada yang meninggal. Kayaknya meninggal dulu itu motor GL udah tahun 2000, belum 2010, sebelum 2010 itu meninggal karena ini kemasukan serangga ya, atau kemasukan barang ya di open filter. Jadi gini, nah dia gini manjer terus nabrak pembatas jalan ya. Dan kalau ini sangat short ya, sangat pendek tentunya, biar pembakaran langsung jedar, lebih plong masuk. Tentunya untuk speed lebih enak ya, ini untuk speed lebih enak. Kalau untuk untuk berjalan di kecepatan yang tetap stagnan gitu, saya rasa mungkin kurang nyaman ya. Dan ini ada di panjer juga, ada untuk mengakali stasioner, karena kalau di titik nol yang seperti ini, titik nol gini vertikal, ini kupu-kupunya mengarah ke vertikal banget, dia akan susah hidup kalau motor bore up. Jadi harus dipancing dikit, seperti kan biasanya kalau motor bore up ada dirambang gitu gasnya, jadi dia motornya hidup. Kalau dilepasin gitu dia nggak mau langsam ya kan. Kalau kalau di gas dikit kan sama aja kayak gini ya, keangkat dikit. Nah ini dikasih spacer, bedanya di situ, di sini. Ini netral, ini titik nol, ini loh titik nol, yang ini terganjal. Nah, ini fungsinya untuk biar motor mau langsam ya, mau langsam. Tapi hati-hati ketika nyetel ini salah setel dengan karakteristik motor, nanti malah ketika mesin hidup motornya langsung jalan. Jadi nanti kita kendorin dan kita kencengin di titik tertentu ya. Dan ini tentunya udah pakai injektor yang sangat basah bisa kalau ini. Dan ini kalau yang ukuran 34 ini
Ini wajib kalau sudah bore up ya. Motor standar dijamin hanya lepeh kalau pakai ini ya, kecuali ganti ini injektornya standar atau injektornya di downgrade, nah itu mungkin bisa. Tapi rasanya motornya kayak weng-wengan gitu loh, kayak cuman ngefly, kayak cuman gitu, nggak jelas gitu nanti jadinya. Pokoknya nanti cari yang tepat ya ukurannya, cari yang tepat, cari yang pas untuk motor Anda, dan jangan lupa subscribe channel kami dan tentunya aktifkan tombol lonceng dan jempol like, jempol ke atas ya, like jempol ke atas. Oke. Silahkan share kalau artikel saya bermanfaat, kalau tidak ya sudah ya. Oke, karena jalan saya akhiri ya. Jangan lupa juga untuk matic upgrade injektor satu tingkat di atas motor kalian. 125 cc di-upgrade milih yang 150 cc. 150 cc di-upgrade milik motor laki, yang tentunya kalian harus searching di Google dulu apakah pas atau tidak. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa.